Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video kali ini, saya mau sharing pendapat saya tentang investasi di saham BUMN. Nah, bagaimana pendapat saya mengenai investasi di perusahaan plat merah alias perusahaan BUMN? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, nah mungkin teman-teman sendiri udah merasakan ya kalau belakangan ini citra ataupun integritas dari saham-saham BUMN lagi kurang begitu baik di market. Kenapa? Karena belakangan memang banyak masalah ya yang dihadapi oleh sejumlah emiten plat merah, meskipun memang nggak semuanya nih. Di video ini saya mau sharing kepada teman-teman apa aja sih masalah yang dihadapi oleh sejumlah emiten BUMN ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama memang banyak korupsi di tubuh BUMN. Ya, kita tahu lah ya kalau korupsi ini memang sudah menjadi momok masalah dari sejumlah emiten BUMN yang sepertinya nggak hilang-hilang nih. Nah, contohnya apa aja sih kasus korupsi yang terjadi di beberapa emiten BUMN? Ya, misalkan ya, yang banyak beredar di media massa nih, misalkan kasusnya Garuda Indonesia atau GIA, Waskita Karya, WSKT, termasuk anak usahanya, Waskita Beton atau SBP. Ya, kemudian ada lagi misalkan Adikarya atau Adi, dan juga Krakatau Steel atau Kras yang pernah juga terlibat kasus korupsi. Dan belum lama ini juga ada dugaan kasus korupsi di PT Antam Tbk atau ANTM. Nah, kalau kita lihat berita-berita korupsi tersebut nggak jauh-jauh dari emiten BUMN. Nah, pertanyaannya kenapa sih banyak yang melakukan korupsi di sejumlah emiten BUMN? Ya, saya rasa nggak jauh-jauh dari karena BUMN ini dimiliki oleh pemerintah. Anyway, saya nggak ngomongin kalau kepemilikan pemerintah ini yang mengakibatkan orang jadi korupsi ya, tapi lebih kepada karena pemerintah ini kan melakukan penunjukan ya terhadap orang yang dipercaya gitu ya, dan mungkin saja ketika penunjukan tersebut ternyata menunjuk orang atau oknum yang salah gitu ketika melakukan pergantian terhadap direksinya. Nah, karena pemerintah ini kan menunjuk di dalam struktural emiten BUMN, maka celah kepentingannya pasti ada. Nah, berbeda dengan emiten lain yang secara struktural emiten dan kepemilikan sahamnya biasanya dimiliki oleh pihak yang sama. Maka pergantian struktural ini ya jarang sekali dilakukan oleh emiten non BUMN. Maka dari itu celah untuk korupsinya jadi tidak ada atau ya kecil sekali kemungkinannya. Yang kedua adalah good corporate governance atau GCG yang kurang baik. Nah, ini adalah sebuah hal yang sering kali disepelekan oleh para investor ya, dan mungkin menjadi masalah emiten yang juga dijumpai di emiten BUMN ini. Nah, kalau saya dan teman-teman di RK Team ya, kita sangat memperhatikan aspek GCG atau Good Corporate Governance dari perusahaan. Nah, untuk aspek GCG-nya sendiri apa aja sih yang dilihat ya? Di antaranya kita melihat misalkan background dari misalkan pendidikan atau pengalaman sebelumnya. Ya, kita juga sering melihat nih masa jabatan yang diberikan itu seperti apa. Contoh nih, misalkan ada kasus yang pernah menjerat Pak Emir Syah Sattar ya, di mana sempat menjadi tersangka korupsi ketika menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Dan bisa kita lihat juga ya bahwa profil ataupun background dari Pak Emir Syah Sattar ini ya berkaitan dengan industri finance ya, dari mahasiswa Fakultas Ekonomi kemudian menjadi CEO di Bank Danamon ya, lalu tiba-tiba menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Nah, saya rasa di sini agak jauh ya dari industri bank ke industri aviasi. Nah, maka wajar kalau misalkan Pak Erick Thohir bilang Garuda itu ya salah bisnis dari awalnya atau salah manajemen dari awalnya, karena beban sewa pesawat yang membengkak ini udah bergulung-gulung gitu loh. Dan belum lagi kalau misalkan teman-teman lihat di beberapa emiten plat merah juga ada yang cepat gitu ya pergantian strukturalnya. Ya, jadi mau maksimalin kinerjanya juga agak sulit gitu karena waktu yang terbilang pendek, dan perusahaan yang sulit ditangani juga karena memang ada banyak kepentingan di dalamnya. Dan for your information, di tahun 2019 ya Garuda juga pernah melakukan
fraud ya dengan memanipulasi laporan keuangan di tahun 2018 ya terkait dengan pencatatan piutang yang mengakibatkan laba dari Garuda Indonesia ini terlihat seolah-olah naik. Yang ketiga adalah memang fundamental yang ya kurang sehat. Anyway, saya nggak mengeneralisir ya semua emiten memiliki fundamental yang kurang sehat, karena ya ada juga emiten BUMN yang memiliki fundamental yang sehat. Beberapa emiten BUMN yang bisa dikatakan fundamentalnya kurang sehat ya, misalkan ya kita langsung sebut aja lah ya, misalkan sejumlah BUMN karya ya seperti Wijaya Karya, Wika, Waskita, Adikarya, PT PP, atau di industri aviasi tadi Garuda Indonesia, dan ya industri pipa baja misalkan Krakatau Steel atau Keras. Contoh misalkan ya Waskita ya, selain tadi memang karena ada masalah korupsi ya, tapi dari sisi bisnisnya juga struggling gitu loh ya. Kenapa? Karena memang dari sisi bisnisnya itu banyak yang skema pembayarannya itu menggunakan skema turnkey, jadi diselesaikan terlebih dahulu baru dibayarnya belakangan. Selain itu ya hutang daripada Waskita ini terbilang sangat-sangat besar. Dan gak cuma Waskita, ya ada sejumlah emiten BUMN lain yang hutangnya pun besar sekali ya, seperti Garuda Indonesia atau GIA dan juga Krakatau Steel atau Keras. Ya maka dari sini ya mungkin agak wajar ya kalau investor udah ngerasa takut duluan nih ya, atau skeptis sama saham-saham BUMN. Dan gak heran kalau sejumlah investor ini memandang sebelah mata ya untuk berinvestasi di saham-saham BUMN. Meskipun demikian, memang pemerintah sendiri tidak tinggal diam. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan emiten plat merah ya dengan restrukturisasi. Ya ada banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi emiten BUMN. Ya contoh misalkan ya right issue, merger, ya suntikan tambahan modal, pergantian manajemen, dan lain sebagainya. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah semua emiten BUMN ini bermasalah, Korifan? Walaupun ada banyak masalah di emiten BUMN ya, tapi kita tidak bisa menutup mata ya kalau ada juga emiten BUMN lain yang secara kinerja fundamentalnya terbilang sehat. Contoh misalkan emiten-emiten BUMN di sektor perbankan, sektor telekomunikasi, sektor semen, dan sektor batubara. For your information nih, penyetor dividen terbesar untuk kas negara ini juga masih disokong oleh emiten BUMN yang sehat. Ya misalkan BRI yang menyumbang dividen 14 triliun ke kas negara, Bank Mandiri 8,7 triliun, Telkom 7,7 triliun, kemudian BNI 1,64 triliun. Semen Indonesia atau SMGR sendiri juga ada di posisi ke-9 pemasukan kas negara dari dividennya. Ya kalau nggak sehat ya gimana mereka bisa menyumbangkan ke kas negara gitu. Tapi di sini kita bisa lihat ada juga emiten BUMN yang terbilang sehat dan mampu menyetorkan dividen yang besar kepada negara. Bahkan untuk sektor batubara sendiri ya, ini juga di Indonesia termasuk salah satu emiten atau sektor yang menyumbangkan pajak ya, atau membayar pajak terbesar di Indonesia. Dari sisi kinerja pun juga ya emiten-emiten yang tadi saya sebutkan juga masih terbilang sehat ya. Jadi misalkan dari perbankan, kemudian juga telekomunikasi, kemudian semen, ini juga termasuk saham-saham BUMN yang terbilang sehat. Jadi nggak semuanya saya katakan tidak sehat atau punya masalah ya, tapi ada juga yang sehat. Nah saya mau ambil satu contoh juga nih, misalkan PTBA. Ini juga termasuk salah satu emiten batubara yang sehat ya, terlihat dari ekuitas yang selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Di kuartal 3 2023 sendiri, pembagian dividen dari PTBA ini besar ya, karena dividen payout ratio-nya sendiri mencapai 100%. Kalau dilihat juga profil jajaran PTBA, ini bisa dilihat dari website perusahaan ya. Background jajaran direksinya bisa dikatakan proven lah, atau inline lah dari board struktur organisasi ke bisnis dari batubaranya itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya kalau saya pribadi sih nggak 100% menghindari saham BUMN, karena tadi udah saya sampaikan tidak semua emiten BUMN jelek kok ya. Bahkan saat ini di dalam portfolio saya ada 2 saham BUMN yang saya pegang karena ya menurut saya prospeknya juga cerah, good corporate governance-nya bagus, dan juga valuasinya masih terdiskon. Ya jadi ya jangan terlalu skeptis juga lah sama saham BUMN, apalagi hanya karena sekedar takut ya seperti kasus-kasus yang terjadi di emiten BUMN lainnya ya, dan bukan karena menganalisa prospek dari
saham tersebut seperti apa ke depannya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu termasuk orang yang skeptis dengan saham BUMN, atau kalau kamu ya masih open minded aja? Coba share pendapat kamu di kolom komentar. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.